Halo Sobat Oase Kudus, balik lagi di Oase Kudus, obrolan asik seputar Kudus. Dan kali ini di seberang saya sudah hadir tamu yang akan menemani kita semua untuk berbincang asik selama beberapa waktu ke depan terkait topik yang sekarang udah mulai hangat nih, yaitu tentang Pilkada 2024. Di seberang saya sudah ada Mas Ahmad Amir Faisal. Selamat datang Mas. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Mas? Udah mulai sibuk nih kayaknya nih. Alhamdulillah, karena pelaksanaan pemilu dan pilkada ini kan beririsan. Ya. Nah, kita belum selesai proses tahapan pemilu, kemarin sempat ada gugatan dan lain sebagainya. Tahapan pilkadanya sudah langsung mulai. Nah, Oke. Ini berarti emang waktunya benar-benar padat ya Mas ya? Ya. Karena tahapan yang kemarin belum selesai, yang ini udah mulai langsung pilkada. disusul pilkada tahun 2024. Tapi sebelum itu, ini selamat loh, karena alhamdulillah kemarin khususnya di Kudus ya Mas ya, pelaksanaan pemilu alhamdulillah relatif sukses, aman, ya, dan kondusif. ya kondusif, relatif tidak ada keributan lah gitu ya. Dinamika ada tapi biasa lah. Ya. Kemudian gini Mas, tadi udah disebutin tahapan udah memulai nih. Nah, udah sampai mana nih tahap-tahap yang untuk Pilkada 2024? Iya, Pilkada tahun 2024 kita masih pakai Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya. Dan untuk bulan ini di awal bulan Februari sudah muncul PKPU 2 tahun 2024 terkait jadwal dan tahapan. Oke. Terus ini di bulan kemarin, di bulan Juni juga sudah muncul PKPU 7 tahun 2024 terkait pemutahiran data pemilih. Kami sudah melaksanakan pelantikan teman-teman Pantarlih. Oke. Yang masa kerjanya 24 Juni sampai 24 Juni nanti. Nah, oke. Jadi peraturan KPU-nya sudah terbit. Sudah terbit. Pantarlih juga sudah dilantik dan proses coklit udah dimulai ya? Sudah dimulai dan ini data sudah masuk 100%. Data udah masuk 100%. Tapi masih ada proses Mas? Verifikasi atau segala macam. Pemeliharaan data dan sebagainya. Ada proses tabrak data dari DP4 yang dikeluarkan Kemendagri lewat Dukcapil masing-masing kabupaten kota. DP4 itu daftar pemilih, daftar penduduk potensial pemilih pilkada. Dan nanti data turunan dari DP4 yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu yang kita laksanakan namanya coklit di lapangan, pencocokan dan penelitian. Berarti kalau Bapak dan Ibu semua kemarin sempat datengin petugas dari KPU itu proses coklit ya Mas ya? Proses coklit. Dan 100% sudah masuk datanya, sedang diproses. Sudah masuk datanya. Nah, ini juga terkait teman-teman yang di lapangan, kami juga sudah melantik PPK tingkat kecamatan, PPS tingkat desa. Nah, setelah itu proses pelantikan teman-teman Pantarlih bulan kemarin, karena PPK, PPS itu dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan. 6 bulan. Dan sekarang udah Juli ya kita take ini Mas. Ya. Dan pilkadanya November. Pilkadanya November. Iya, nggak keras, sebentar lagi nih. Sebentar lagi Mas. Iya, di luaran udah 30 harian kurang. Iya, benar-benar sibuk nih teman-teman KPU. Oke, tapi ini menarik tadi Mas. Proses coklit udah masuk, udah selesai dilakukan 100%. Nah, sekarang kemudian tadi ada proses pemutahiran data itu. Proses pemutahiran data terkait daftar potensial pemilih ya. Nah, itu bisa dijelasin nggak sebenarnya prosesnya gimana sih? Siapa aja yang terlibat di dalamnya, terus apa aja yang dilakukan akhirnya nanti sampai bisa jadi daftar pemilih tetap gitu ya? Iya. Itu kayak gimana Mas? Ya, proses rangkaian awalnya memang secara undang-undangan ada undang-undang itu turun dulu kan. Nah, undang-undang turun, setelah itu secara teknis KPU RI mengeluarkan yang namanya PKPU, peraturan KPU. Setelah itu muncul SK terkait pemutahiran data pemilih. Nah, setelah itu pemerintah pusat
lewat Kemendagri, yang hasil datanya itu diterima dari masing-masing Dukcapil kabupaten kota, disinkronisasi di pusat. Oke, ada proses sinkronisasi dengan KPU RI juga. Setelah itu data diturunkan lagi ke masing-masing kabupaten kota untuk dilakukan proses pencocokan dan penelitian. Nah, di Kudus nih, misal datanya 650.000 sekian. Nah, ini buku induknya turun yang dari Dukcapil itu, yang DP4. Ada NIK, ada nama, alamat, dan lain sebagainya, status dan lain sebagainya. Termasuk kewarganegaraan juga muncul di situ. Nah, itu yang nanti kita bentuk Pantarlih untuk melaksanakan coklit di lapangan. Artinya data itu betul enggak? Ya. Nah, namanya yang ini misal si A, si B, NIK-nya sama enggak dengan data yang diturunkan oleh Dukcapil. Nah, jadi itu yang dilakukan teman-teman di lapangan, masuk ke rumah-rumah, dan alhamdulillah proses sudah 100%. Yang namanya kendala di lapangan ya banyak sih. Termasuk hasil kerja pengawasan teman-teman di Bawaslu, yang teman-teman kami di lapangan Pantarlih itu mungkin ada oknum yang masuk ke rumah tapi stiker coklitnya itu belum ditandatangani oleh petugas coklit, atau yang stikernya belum minta ditandatangani oleh yang punya rumah. Terus belum penyerahan formulir ini juga, waktu di coklit kan diserahkan formulir juga. Nah, itu belum ditandatangani. Ada yang hasil pengawasannya teman-teman Bawaslu muncul seperti itu. Ya, namanya kendala di lapangan. Ya. Kalau dari KPU sendiri pasti udah melakukan antisipasi ya Mas, ke staf-staf, ke petugas-petugasnya. Nah, untuk masyarakat nih misalnya, meskipun tadi disampaikan sudah 100% tapi kan masih dalam proses. Nah, terkait coklit nih, apa yang ingin disampaikan oleh Mas Faisal ke masyarakat terkait proses coklit ini? Nah, proses coklit ini sudah masuk ke minggu keempat. Dari proses teman-teman dilantik tanggal 24 Juni. Nah, ini kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi hasil pengawasannya juga dengan teman-teman Bawaslu. Kita juga ngundang teman-teman Panwascam, panitia pengawas kecamatan. Nah, setelah ini nanti muncul DPHP. Daftar pemilih hasil pemutakhiran. Daftar. Nah, setelah itu ada pemeliharaan dan sebagainya, muncul jadi DPS, daftar pemilih sementara. Nanti hasil akhirnya muncul jadi DPT, daftar pemilih tetap. Nah, pesan kami untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kudus yang merasa sudah dicoklit, atau ada yang merasa sudah 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah menikah, itu kan berarti sudah punya hak pilih. Nah, itu yang merasa belum dicoklit silahkan lapor ke kelurahan, ke balai desa masing-masing. Ada teman-teman PPS kami, panitia pemungutan suara yang standby di sana. Nah, nanti akan dilakukan tindakan lanjutan, disinkronisasi lagi datanya, termasuk juga yang sudah dicoklit bisa dicek di internet. Diceknya di mana tuh Mas? Di www.cekdptonline.kpu.go.id. Jadi yang udah dicoklit nih Bapak dan Ibu serta teman-teman semua bisa cek statusnya di www.cekdptonline.kpu.go.id. Nah, nanti mungkin setelah ini teman-teman bisa langsung cek status pemilih teman-teman ya. Nah, nanti akan muncul di situ, termasuk TPS-nya nanti berapa, lokasi TPS-nya di map-nya juga langsung muncul. Langsung muncul semua. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi ya nanti misalnya Mas. Nanti nyari besok lokasinya di sini nih, lokasi TPS-nya, TPS 5 misalnya. Kalau saya kemarin habis dicoklit muncul di TPS 5 di Sangembalrejo. Itu saya juga sudah cek bisa langsung terlihat. Langsung terlihat. Mapnya juga langsung lihat, besok di sekolah ini lokasinya nih TPS 5. Nah, enak sekarang, seluruh Indonesia bisa ngakses. Hanya tinggal ngetik NIK, nanti dapat OTP di nomor HP-nya,
OTP dimasukin udah kelihatan nanti. Oh, jadi serba praktis nih Bapak dan Ibu. Iya. Jadi setelah ini silahkan cek biar status teman-teman semua sebagai pemilih nanti di pilkada juga terjamin ya Mas ya. Iya. Nah, termasuk begini, yang namanya sistem itu kan kadang ya buatan manusia. Iya. Pasti ada kurang-kurangnya. Nah, kayak ini pengalaman saya pribadi malah. Saya waktu dicoklit waktu pemilu kan kemarin ada coklit juga. Iya. Nah, di coklit itu waktu DP4-nya turun. Status saya masih sebagai warga Jepara. Oh gitu. Saya kelahirannya Jepara. Tapi sejak tahun 2013 saya sudah jadi orang Kudus, sudah punya KTP, kakak juga sudah ikut di Kudus. Tapi waktu pemilu kemarin, padahal di pilkada 2018, pemilu 2019, di data saya masuk orang Kudus, nyoblosnya jadi Kudus. Nah, tapi ternyata kemarin muncul waktu DP4-nya muncul, di sistem juga muncul. Nah, saya masih warga Jepara. Oke. Nah, setelah itu dicoklit tuh. Setelah dicoklit, itu yang namanya tadi saya bilang ada proses tabrak data dan lain sebagainya untuk proses sinkronisasi. Nah, setelah proses coklit baru saya jadi masuk di sistemnya itu, di TPS-nya di Kudus, statusnya dan lain sebagainya, TPS-nya juga sudah kelihatan. Oke. Nah, itu yang dimaksud ada pemeliharaan dan proses tabrak data itu tadi. Ya, berarti maksudnya mungkin gini ya Mas ya, namanya juga sistem buatan manusia ya, pasti ada mungkin hilaf salah di 1-2 tempat. Jadi penting buat Bapak Ibu semua untuk tetap melakukan cek mandiri ya Mas ya. Betul. Nah, dan apalagi sekarang hampir rata-rata orang itu kan pegang gadget semua. Pegang kan? gadget, iya. Silakan. Pemerintah, teman-teman di KPU RI, Bapak Ibu kami sudah membuat terobosan sedemikian rupa agar memudahkan para calon-calon pemilih dan seluruh warga masyarakat agar hak konstitusionalnya sebagai pemilih bisa tersalurkan nanti di pilkada tahun 2024 dan juga pemilu kemarin. Iya, jadi nggak perlu ribet-ribet nih, cukup via gadget ya Bapak Ibu dan teman-teman semua udah bisa cek. Jadi harus pastikan hak konstitusional Bapak Ibu dan teman-teman semua terjamin. Kayak gitu. Tapi ini seru banget nih tentang coklit ya Mas ya. Tapi kita mau tanya tentang hal yang menurut kami juga nggak kalah seru nih. Udah sampai mana persiapan terkait pendaftaran calon? Nah, sebelum ke pendaftaran calon, itu saya kemarin pagi itu juga sosialisasi di lantai 4 Seda sama ibu-ibu Dharma Wanita. Di situ terus di banyak tempat orang itu sering pada nanyanya kan, Mas, ini calon nih sopo kan begitu. Nah, itu dia sekarang lagi. Karena udah mulai banyak kan Mas ya berita-berita nama-nama muncul. Nah, gimana Mas? Begini. Terkait pencalonan, PKPU-nya juga sudah terbit. PKPU 8 tahun 2024 terkait pencalonan gubernur, bupati, wakil bupati. Kemarin 2 hari lalu kami juga sudah sosialisasi di hotel, salah satu hotel di Kudus, mengundang banyak stakeholder, ormas, OKP, LSM, terus teman-teman dari parpol, karena calon dan pasangan calon itu kan hasil dari rekomendasi parpol dan gabungan partai politik itu tadi. Kami juga sudah sosialisasi terkait PKPU pencalonan. Nah, yang jelas pendaftaran calon itu nanti dibuka tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus. Nah, pukul 23.59. 23.59. Catat tuh Bapak dan Ibu yang kemarin tanya-tanya ya siapa yang mau maju nyalon di Pilkada Kudus kali ini, karena tanggal tadi berapa Mas? 27 Agustus 27 Agustus tuh Agustus, Bapak dan Ibu. Pukul 12 malam. Nah, itu. Jadi kalau pada penasaran nih, tunggu kepastiannya di tanggal tersebut. Karena sekarang masih digodok mungkin ya sama teman-teman parpol. Teman-teman parpol masih pada berembuk. Iya. Karena
syarat untuk jadi pasangan calon di Pilkada Kabupaten Kudus, teman-teman DPRD harus punya minimal 9 kursi di DPRD. Minimal 9 kursi, oke. Berarti sekitar berapa tuh Mas? 20%? 25%. 25%, oke. Nah, dan untuk warga Kudus, ini kalau di Pilkada tahun 2013, Pilkada 2018 itu kan ada calon independen tuh di Kudus. Nah, untuk Pilkada kali ini tidak ada yang mendaftar kebetulan. Oh, tidak ada yang mendaftar. Sudah kami tutup tanggal 12 Mei. Kami juga standby sampai pukul 23.59, tidak ada yang mendaftar. Jadi untuk Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Kudus tidak ada calon perseorangan. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu sekalian yang punya niatan maju nih ya sebagai calon independen, sayangnya udah ditutup nih Bapak dan Ibu ya. Iya, salahnya sendiri kok telan gitu. Jadi sekarang tersisa melalui jalur parpol. Parpol, yes. Iya. Oke, tadi udah disebutin tahapan pendaftarannya Mas. Setelah pendaftaran prosesnya tuh kayak apa lagi tuh? Nah, setelah proses pendaftaran kami kan ada verifikasi tuh. Nah, karena nanti ada verifikasi administrasi, verifikasi faktualnya, termasuk ijazah nanti yang dipakai itu sekolahnya di mana. Kita harus verifikasi lokasi sekolah. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, kalau kebetulan calonnya ini nanti orang asli Kudus semua, terus sekolahnya SMA-nya di Kudus, atau mungkin kuliahnya juga di Kudus kalau pakai ijazah S1 kan. Nah, ya paling verifikasi faktualnya di dekat-dekat sini ya. Nah, kalau misal kebetulan ada yang ijazah SMA-nya di Makassar, apa di NTB ya kita harus sampai ke sana. Ini pertanyaan. Misalnya dari salah satu atau mungkin paslon ternyata ijazahnya ada yang dari luar negeri, gimana Mas? Ya, kita harus melakukan verifikasi faktual sampai ke sana. Gitu ya. Iya. Memang harus sampai ke lokasi. Jadi nggak ada tuh istilahnya ijazah palsu, ijazah bodong ya. Termasuk juga di beberapa perhelatan pilkada, bukan hanya di Kudus ya, di banyak tempat. Kalau biasanya ada nih SMA yang dulu kita sekolah di situ, tapi ternyata sekolahnya sekarang sudah tutup gitu kan. Iya. Kita juga harus konfirmasi ke dinas terkait dan lain sebagainya, mengumpulkan bukti-bukti bahwa ini dulu memang pernah ada sekolahnya dan lain sebagainya. Kita telisik lagi dulu yang mengeluarkan surat itu pejabatnya atas nama siapa, betul nggak dulu ada pejabat di misal di Dinas Pendidikan Provinsi atas nama ini di tahun itu kan. Iya. Nah, sampai senjelimet itu sebetulnya. Jadi memang proses verifikasi calon ini nggak main-main ya. Nggak main-main. Jadi kalau masih ada yang meragukan seorang calon itu, ini harus dengerin penjelasannya Mas Faisal barusan ya, karena proses verifikasinya itu serumit itu, jadi nggak main-main gitu ya Mas ya. Oke, setelah proses verifikasi lanjut apa lagi nih Mas? Nah, nanti ada penetapan pasangan calon. Tanggal 22 September. 22 September. Itu yang ditunggu-tunggu. Iya, orang udah pengen tahu nih kan. Karena 27 sampai 29 Agustus itu kan hanya proses pendaftaran. Iya. Nah, sama pengumpulan syarat-syarat yang dari parpol pengusung dan pendukung. Nah, sampai tanggal 22 September ditetapkan. Bisa jadi karena satu dan lain hal, ada yang mundur dan lain sebagainya, berarti kan tidak bisa ditetapkan. Nah, setelah proses penetapan ya nanti ada proses pengundian nomor urut, ada masuk ke masa kampanye dan lain sebagainya, termasuk debat pasangan calon. Wah, itu dia yang belakangan ini kan sering ditunggu-tunggu sama masyarakat ya. Kalau udah masuk masa kampanye terus ada sesi debat tuh Mas ya. Itu kampanye mulainya kapan tuh? Kampanye tanggal 25 September sudah 25 mulai. September, oke. Jadi 3 hari setelah penetapan paslon, masa kampanye dimulai ya Mas ya? Masa kampanye dimulai. Dan, lumayan lama ini. Sampai menjelang tanggal 27 November, 3 hari sebelum tanggal 27. Oke, setelah itu hari tenang ya Mas hari tenang. Hari tenang yang istilahnya secara undang-undang hari tenang, tapi orangnya pada deg-deg ser.
Nah, karena kan nunggu nih siapa yang mau jadi bupati kan begitu. Dan justru malah teman-teman KPU dan timnya paslon malah lagi sibuk-sibuknya tuh lagi sibuk-sibuknya karena kita persiapan distribusi logistik dan sebagainya. Bagaimana agar surat suara bisa tersampaikan tepat waktu, apalagi logistik itu divisinya ketua, Mas. Nah, ketua KPU itu di kabupaten kota itu divisinya pegang divisi apa tuh? Keuangan umum dan logistik. Keuangan dan termasuk logistik. Surat suara dan sebagainya, perlengkapan itu logistik pemilu semua. Itu divisinya ketua. Gitu. Ya berarti ketuanya bakalan sibuk nih menjelang waktu-waktu pemilu ya. Apalagi tagline-nya divisi logistik itu semuanya serba tepat. Tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu. Nah, pokoknya tepat-tepat itu semua divisi logistik. Karena semua perhelatan pemilu pilkada itu kan berbatas waktu, ada batas waktunya. Tidak bisa terus dimundurkan. Oh, ini karena surat suaranya telat terus jadi besok deh. Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Jadi temuan pelanggaran itu nanti. Jadi emang harus dijamin tadi berapa tepat itu ya, tepat waktu, tepat jumlah, dan betul, tepat jenis, dan tepat pengiriman dan sebagainya. Karena nanti misalnya untuk TPSA ternyata dikirim ke TPSB kan. Nah, betul. Jadi ada surat suara tertukar nanti kan. Nah, ini juga sekaligus para warga Kudus semua untuk tanggal 27 November bukan hanya milih bupati dan wakil bupati Kudus, nanti juga milih gubernur dan wakil gubernur. Nah, jangan lupa. Itu kami di KPU Kabupaten, terus Bapak Ibu kami di provinsi juga sudah sering banyak sosialisasi di medsos kami, di IG, di Facebook, di Twitter, termasuk juga di channel YouTube terkait tahapan, terus banyak juga video-video, ada juga lagu-lagu jingle. Jingle pemilu yang termasuk maskot-maskotnya pilkada juga sudah kami tampilkan semua. Kayak ini ya nih, kayak siapa nih? Si Piku itu kepanjangannya Siap Pilkada Kudus. Siap Pilkada Kudus. Maskotnya ini Macan Muria kayaknya nih ya. Macan Muria. Oke, keren banget. Jadi waktu proses lomba itu maskot, itu kan banyak yang ngirim nih. Ada yang burung khas endemik Muria juga. Ada yang ini, ada yang gebyok dan lain sebagainya. Nah, ternyata dari juri milihnya ini. Nah, kita nggak ada intervensi sama sekali karena jurinya dari luar semua. Jurinya justru dari luar semua. Akademisi, teman-teman seniman, terus penggiat desain dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi dewan juri. Akhirnya milih ini. Nah, waktu milih ini juga langsung saya bilang ke teman-teman dewan juri, Bapak silahkan buka literasi. Yang namanya Macan Muria itu, nah, itu tutul apakah loreng? Nah, ini menarik. Nah, jangan sampai nanti ini kan ada usulan desain yang dari peserta itu kan tutul. Jangan sampai ternyata Macan Muria itu loreng. Jadi silakan Bapak buka literasi, ada sumber-sumber yang bisa dipercaya apa enggak. Nah, akhirnya bersepakat dan dari banyak literasi beneran yang tutul ya. Jadi Macan Muria itu kalau dari literasi ya, kata teman-teman dewan juri itu juga itu tidak terus macan yang gede. Jadi tidak terlalu gede dan tidak terlalu kecil. Kalau kecil itu kan kucing. Kucing hutan nanti. Nah, Macan Muria itu kayak kucing hutan. Kayak kucing hutan. Iya. Tapi lebih gede gitu ya. Lebih gede. Kucing hutan kan gede. Nah, apa itu namanya sebutan kucing hutan itu? Nah, Macan Muria endemiknya itu khasnya. Gitu. Iya. Nah. Dan mungkin juga karena Macan Muria ini udah akrab dengan telinga warga Kudus kan? Iya. Karena teman-teman supporter juga kan. Betul banget. Jadi teman-teman supporter nih khususnya nih jangan sampai kelewatan di tanggal 20 November. Kan? Karena ini nih salah satu maskotnya, bukan salah satu ya, ini maskot
pilkada kali ini di Kudus nih adalah si Piku ini, si Macan Muria. Betul. Salah satu kebanggaan teman-teman supporter Macan Muria gitu kan. Nah, sekuat Macan Muria. Dengan maskot ini sekarang untuk pilkada Kabupaten Kudus. Ini tim kreatifnya nih keren nih. Jadi jangan sampai lewatkan nih tanggal 27 November. Pastikan sampaikan hak suara kalian di pilkada Kudus 2024. Nggak cuma milih bupati dan wakil bupati ya Mas ya. Milih gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah juga. Jangan sampai tidak datang ke TPS. Eman-eman Mas. Nah ini ngomong-ngomong terkait seruan dan ajakan ke masyarakat nih. Nah kemarin kan bisa dibilang kita sukses lah Mas. Berapa persen kemarin waktu di Pilpres dan Pileg? Untuk di pemilu kemarin alhamdulillah tingkat partisipasinya 87%. 87%. 87,6. Nah, ini kan sekarang dari tugas kita semua ya, bukan cuma teman-teman KPU, tapi seluruh stakeholder terkait untuk memastikan kalau bisa jangan sampai turun ya, malah harus naik tuh dari 87,6. Betul. Langkah-langkah apa aja yang sudah dilakukan sama teman-teman KPU untuk memastikan itu? Nah, sekarang instrumen dari pelaksanaan pemilu pilkada itu kan ada penyelenggara. Penyelenggara itu KPU, Bawaslu, DKPP. Nah, sekarang terus ada pesertanya. Pesertanya teman-teman parpol itu. Nah, terus pemilih warga masyarakat seluruhnya. Jadi kerja-kerja kita di teknis penyelenggaraan teknis pemilu kemarin itu kita juga tidak bangga-bangga amat terus dapat 87% karena itu bukan hanya kerjanya KPU sebetulnya kan. Artinya semua punya peran di situ. Teman-teman parpol lewat caleg-calegnya juga berusaha dengan sangat luar biasa. Terus warga masyarakat juga menyambut dengan riang gembira, datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga minta dengan sangat dan juga mengajak dengan riang gembira Pilkada Kabupaten Kudus dan Pilgub Jawa Tengah tanggal 27 November nanti, silahkan semua masyarakat berperan di situ. Nah, saya kalau waktu ada rekrutmen PPK, PPS, Pantarlih, KPPS itu selalu bilang silahkan daftar. Ketika sesuai mekanisme dan persyaratan silahkan. Nah, silahkan ambil peran. Yang mau di badan ad hoc-nya KPU ya boleh. Yang mau di badan ad hoc-nya teman-teman Bawaslu jadi pengawas TPS nggak apa-apa. Nah, yang misal sudah berkecimpung di partai politik ya silahkan jalani perannya. Kalau warga masyarakat misal sampai nggak kepingin jadi penyelenggara, nggak bisa masuk jadi kader parpol, ya silakan jadi pemilih yang cerdas. Nah itu dia. Atau jadi tim sukses juga nggak apa-apa kan? Iya. Karena salah satu tolak ukur kenapa 87% itu juga kerjanya teman-teman tim sukses kemarin. Kita nggak menafikan, ini KPU segini nih 80, enggak. Nah, itu hasil kerja keras, sinergi, kolaborasi dan semua punya peran yang sangat penting kenapa sampai 87% di pemilu. Harapannya di pilkada ya 90% lah ya. Ya semoga ya karena partisipasi dari masyarakat ini sangat penting ya Mas ya. Betul. Dan tadi udah disampaikan Mas Faisal, ini bukan kerja KPU maupun penyelenggara pemilu sendirian. Tapi ada kerja-kerja dari peserta pemilunya juga. Dan khususnya dari teman-teman masyarakat ya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU sendiri untuk terus menjaga sinergi dan koordinasi sama seluruh pihak ini seperti apa Mas? Nah, kalau kami sering ini di forum-forum bersama stakeholder, kami selalu bilang bahwa teman-teman apalagi Bapak Ibu di pemerintah daerah itu adalah partner utama dalam penyelenggaraan teknis pemilu dan pilkada. Nah, kita tahu apalagi duitnya pilkada ini kan duit dari pemerintah kabupaten dan provinsi kan. Hibah gitu ya. Kalau tidak ada kucuran hibah dari situ nggak ada pilkada. Nah, apalagi setelah PPK, PPS terbentuk, itu kami juga akan minta ke pemerintah kabupaten untuk menyediakan
dan juga merekomendasikan nama-nama sebagai sekretariat. Nah, di PPK ada sekretariat, teman-teman kecamatan biasanya, pegawai-pegawai kecamatan. Yang sekretariat PPS juga pegawai-pegawai di lingkup desa setempat. Desa kelurahan ya. Ya, artinya sinergi, kolaborasi sudah terbangun sejak awal-awal sebelum proses tahapan ini dimulai. Dan keterlibatan teman-teman di aparat keamanan, TNI, Polri, terus teman-teman di media dan juga khususnya warga masyarakat, kita juga mengajak sama-sama bareng-bareng untuk sosialisasi. Teman-teman di bawah di PPS, di PPK, sebelum saya di KPU, nah itu saya di KPU dilantik tanggal 30 Oktober tahun 2023. Tahun lalu. Sebelum itu saya PPK Kecamatan Baim. Nah, itu ya untuk ajakan sosialisasi dan sebagainya, ya bawa sound sendiri sama teman-teman PPK di perempatan-perempatan, kita bagi flyer, bawa banner, sekaligus juga ya ngamen-ngamen terkait sosialisasi lah ya. Nah, agar proses dan juga tahapan pemilu kemarin, pilkada, semua tersampaikan ke masyarakat. Terus hari apa kemarin? Senin apa Selasa? Teman-teman di PPK juga ada yang sudah masuk ke pasar-pasar tradisional untuk sosialisasi. Ya. Besok di Car Free Day juga teman-teman PPK Kecamatan Kota juga melaksanakan sosialisasi di Car Free Day. Nah, yang di PPS juga saya minta kami di seluruh jajaran KPU Kabupaten Kudus, termasuk sampai ke satpamnya KPU, namanya Jagat Saksana. Itu minimal kita tahu regulasi, tahu proses tahapannya. Nah, setelah ini dan yang paling penting, masing-masing individu dari kita adalah duta dari pilkada itu. Duta pilkada. Orang itu tahunya kan sampean ini kan penyelenggara. Tanpa tahu kita di KPU itu ya komisioner sebagai apa gitu ya. Dari satpam tahunya kan sampean kan orang KPU. Betul. Ini kan ngerti kan begitu. Nah, makanya saya selalu berpesan kita membekali diri terkait pengetahuan tentang pelaksanaan pilkada, apa saja yang harus disosialisasikan, nah, agar seluruh masyarakat tahu, termasuk teman-teman di PPS juga. Waktu mereka ada rapat RT, ada rapat RW, ibu-ibu yang di PKK ini silahkan dimasuki. Minta waktu paling hanya 5 menit sampai 10 menit, nggak usah lama-lama, untuk menyampaikan sudah apa belum dicoklit, sudah terdaftar apa belum, silahkan cek di DPT online. Jangan lupa hindari hoax-hoax dan lain sebagainya. Tidak boleh menyebarkan berita-berita yang tidak berimbang dan lain sebagainya. Termasuk jangan lupa tanggal 27 November datang ke TPS. Ya, itu yang paling penting ya Mas ya. Ini menarik banget tadi disampaikan kalau kerja sosialisasi khususnya ini bukan kerja ketua atau komisioner KPU aja ya, tapi seluruh individu di KPU, dan nggak cuman KPU aja. KPU bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya misalnya kayak sekarang kita ini. Kemudian juga melalui teman-teman media, teman-teman pers, untuk menyampaikan bahwa di tanggal 27 November nanti kita akan melaksanakan pilkada dan memilih gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wali kota ya Mas ya. Ini menarik banget. Dan mungkin sebelum kita tutup nih Mas, ada pesan-pesan nggak khususnya buat masyarakat sih, apa yang harus dilakukan supaya nanti di tanggal 27 November itu penyelenggaraan pilkada itu bisa sukses? Yang pertama tentu kami ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Kudus, pemerintah daerah, teman-teman di OPD, termasuk salah satunya Kominfo, terus Dinas Kesehatan, terus Dishub dan lain sebagainya. Itu semua punya peran yang sangat vital dalam pelaksanaan pemilu dan juga pilkada. Nah, tentunya supportnya selama ini sangat kami rasakan, dan kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu semua, khususnya pemerintah Kabupaten Kudus,
Dan juga kami selalu berpesan pada teman-teman di jajaran ad hoc KPU maupun juga teman-teman di jajaran ad hoc Bawaslu, sebagai kita sama-sama penyelenggara pemilu, jangan lelah untuk berbuat, jangan lelah untuk bekerja, jangan lupa sosialisasikan pilkada dengan sebaik-baiknya agar seluruh warga masyarakat tahu. Dan juga pesan untuk warga masyarakat Kabupaten Kudus, karena ini tahapannya kemarin ada pantarlih masuk ke rumah-rumah jenengan, silahkan dicek DPT online itu tadi lewat HP Android, lewat laptop, yang jelas ada internetnya. Oke, harus terkoneksi dengan internet. Silahkan dicek. Nah, setelah itu jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November. Oke. Nah, kalau sudah ada penetapan pasangan calon, silahkan amati visinya. Oke. Nah, pilih sesuai hati nurani. Nah, orang banyak yang punya hati, Pak. Oke. Tapi kadang nuraninya nggak dipakai. Silakan hati dan hati nuraninya dipakai berbarengan. Oke. Dan kalau yang misal ini ajaran agamanya kenceng, bisa istikharah juga. Boleh tuh istikharah, iya. Kan yang cocok nih. Nah, silahkan dilakukan ikhtiar-ikhtiar bagaimana agar nanti di pilkada tanggal 27 November itu terpilih pemimpin-pemimpin yang amanah untuk Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah, agar membawa kesejahteraan menuju Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah lebih baik ke depan. Iya, amin. Itu pesan penting ya teman-teman dari Ketua KPU Mas Ahmad Amir Faisal terkait hajat kita semua untuk tanggal 27 November 2024 memilih pemimpin yang terbaik buat Kudus dan bangsa Indonesia. Yang jelas semua pasangan calon itu adalah warga-warga terbaik di Kabupaten Kudus. Nah, silahkan pilihlah yang paling baik di antara yang terbaik itu tadi. Betul banget. Dan yang perlu juga disampaikan mungkin setelah selesai coblosan tuh Mas, setelah selesai pemilu dan akhirnya muncul calon pemenangnya, apa nih maksudnya, jangan sampai nanti ada ribut-ribut gitu ya. Iya, yang jelas kita sama-sama jaga kondusivitas wilayah, terus tetap jaga silaturahim. Betul. Yang jelas nanti setelah calon muncul pemimpin baru, program-programnya dikawal. Janji-janji kampanyenya dikawal semua agar proses pembangunannya tuntas. Apa yang dulu pernah disampaikan, jangan sampai janji itu kan hutang, Mas. Nah, jangan sampai terus hutangnya ini belum dibayar tapi hutang terus. Nah, karena masyarakat tidak pernah nagih kan. Nah, jadi bahwa saya sendiri selaku pribadi maupun di institusi KPU bahwa selalu berpegang teguh, dan saya sendiri menghindari diksi bahwa pilkada pemilu itu pesta demokrasi. Nah, saya lebih suka bahasa hajatan demokrasi. Nah, karena pesta itu kan kadang ada sisi buruknya gitulah ya Mas ya. Orang pesta-pesta sampai lupa daratan kan. Iya, betul. Maka kalau istilah hajatan itu kan lebih kepada perenungan batin yang namanya orang punya hajat itu kan pasti dengan niat yang baik dan sebagainya untuk menjalankan demokrasi ini agar sesuai dengan tata perundang-undangan dan apa yang diwariskan oleh para leluhur pendahulu kita. Tujuannya maslahat gitulah ya kira-kira Mas. Maslahat. Dan apalagi calon-calon pemimpin, saya yakin semua berlomba-lomba menuju kebaikan. Betul. Tidak ada kan terus calon-calon ini buat program atau visi misi yang tujuannya untuk menjerumuskan masyarakat. Benar banget. Semua berlomba-lomba menuju kebaikan, fastabiqul khairat. Artinya semua pasangan calon ini baik, punya niat dan tujuan yang baik. Mari kita sambut dan laksanakan pilkada ini dengan riang gembira, karena suatu yang dilaksanakan dengan riang gembira, insya Allah hasilnya juga akan baik. Iya, itu penting banget tadi. Jadi setelah kita datang di tanggal 27 November 2024 ke TPS masing-masing,
yang nggak kalah pentingnya juga tadi disampaikan oleh Mas Faisal adalah menagih hutang tadi. Karena janji adalah hutang dan hutang harus ditagih sama ya. Demi pembangunan dan pemerataan untuk seluruh warga Kudus. Oke, ini menarik banget Mas. Dan sayangnya kita harus akhiri nih obrolan kita, dan mungkin boleh nih nanti di kesempatan lain ya. Nunggu proses tahapan selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Mas. Sekaligus nanti kita bisa kolaborasi di program yang lain atau di acara kegiatan-kegiatan yang lain. Iya, bisa banget. Iya. Oke ya, sekali lagi terima kasih Mas Ahmad Amir Faisal atas kehadirannya di podcast kami Oase Kudus. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Sama-sama kita saling mendoakan, kita semua sehat, dan pesan kami yang paling penting, sambut pilkada dengan riang gembira. Nah itu dia teman-teman, sambut pilkada dengan riang gembira di tanggal 27 November 2024. Datang ke TPS, pilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani. Setelah dipilih dan muncul pemenang, tagih janjinya. Gitu kira-kira teman-teman obrolan kita di Oase Kudus pada episode kali ini, dan terima kasih buat semua Bapak Ibu dan teman-teman yang udah setia bersama kami selama obrolan ini berlangsung. Saya mohon undur diri, pamit, dan sebelum itu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalau belum, untuk mendapatkan info-info terbaru terkait pemerintah Kabupaten Kudus. Saya Rifki, saya undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.